Hai hai hai, Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan Inci Vine di pembahasan Bina Anak pelajaran 39 yang berjudul Kita Adalah Bait Allah. Dan pembacaannya ada dapat orang baca dalam perjanjian baru, yaitu surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. Namun sebelum orang membahas, Enci mau sapa dulu untuk Enci anak. Apa kabar hari ini Iya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Dan Enci saya bilang tuh, memang betul Tuhan Yesus ada berkati, ada beserta torang di torang hari-hari hidup. Torang boleh menjalani itu semua karena ingat Tuhan Yesus selalu bersama dengan torang. Nah, diriku yang berkati Tuhan. Sebelum mulai, mari torang minta kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai, menuntun supaya nyandak sia-sia inji pemberitaan, nyandak sia-sia firman Tuhan yang torang pelajari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami yang manis, inilah kami anak-anak kecilmu yang rindu dan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya melalui firman ini kami boleh diubahkan menjadi anak yang luar biasa, bertumbuh dalam iman percaya pada Tuhan Yesus dan bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus, kami merasa tak layak menerima firman-Mu. Untuk itu suci kuduskan kami, layakkan kami, tahirkan kami dari dosa-dosa kami, supaya firman-Mu yang saat ini akan kami dengar, boleh kami dengar dengan baik dan boleh termeterai di dalam hati kami, dan wujud nyata boleh kami lakukan di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, hamba-hamba kecilmu sudah siap, bahkan sudah rindu untuk mendengarnya. Bahkan Roh Kudus beri kemampuan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, mari torang baca bersama surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, yaitu di pasal 3, ya, ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikianlah firman Tuhan. Cuma 2 ayat kali ini ada di terang boleh baca, tapi di pemahaman 2 sekali toh. Nah, jadi so beberapa minggu yang so lewat, turang so belajar tentang bait Allah. Pada waktu orang Israel masih belum menetap, masih berpindah-pindah. Nah, Tuhan suruh pada orang bangun kemah suci. Jadi tempat bertemu dengan Allah, tempat beribadah, tempat mempersembahkan korban. Nah, Tuhan suruh buat apa? Kemah suci. Dan Musa buat kemah suci untuk Tuhan yang boleh dibongkar pasang. Sehingga kalau orang mau lanjutkan perjalanan, ya boleh dorang apa? Bongkar ulang. Nanti mau pasang ulang di tempat yang baru. Kemudian pada zaman Salomo, bangsa Israel ini sudah menetap. Jadi Salomo yang diperkenankan Tuhan tuh ada bangun bait suci, karena Tuhan janji Daud bukan ngana tapi keturunanmu, yaitu siapa ya Raja Salomo. Jadi Raja Salomo ada bangun itu apa? Bait Allah waktu itu di Yerusalem. Kemudian pada zaman Tuhan Yesus, di sini turang lihat minggu lalu tuh Tuhan Yesus ada apa? Menyucikan bait Allah dari apa? Dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang bikin gereja itu, yang bikin tuh bait Allah tanpa apa? Tanpa bajual. Tuhan Yesus usir semua tuh orang-orang berdagang di situ dan Tuhan Yesus apa? Kasih tahu balik itu besok. Pokoknya pada waktu itu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, dalam arti ya Tuhan mensucikan torang adalah bait Allah sesungguhnya. Nah, kali ini Inci mau baca cerita tentang kita adalah bait Allah. Nah, bukan cuma gedung yang disebut apa? Gereja tuh bukan cuma gedung disebut bait Allah, tetapi torang lagi dikatakan di pelajaran 39 kita adalah bait Allah. Nah, ternyata itu bait Allah orang semua yang datang pagi ini untuk apa? Bersekutu. Nah, sebelum itu coba dipahami ini ya lagu yang Inci akan nyanyikan ya.
Aku gereja, kamu pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ternyata dari orang-orang ada yang ada dalam gereja itu disebut apa? Gereja. No, siapa itu? No, orang ini yang percaya, yang bersekutu. Toh, orang kumpul untuk apa? Puji muliakan Tuhan. Orang adalah gereja. Melalui pemahaman ini orang bilang itu gereja bukan gedung. Ternyata gereja adalah orangnya. Orang semua yang bersekutu mencari Tuhan. Nah, orang disebut gereja. Nah, adik-adik, ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus ada kasih ingat, ada kasih nasihati. Karena di jemaat Korintus ini ada di kota pelabuhan. Jadi iya tempat lalu lalang tuh dari berbagai daerah lalu lalang sih. Jadi memang dia kota pelabuhan. Jadi ini Paulus ini di sana ada tinggal sekitar 18 bulan atau 1 tahun setengah. Nah, ini Paulus ini yang rintis ini apa? Ini jemaat di Korintus. Sehingga jadi waktu Paulus ada di Efesus itu, waktu itu dia tulis surat karena dia dengar kabar dari keluarga Klu. Ada dengar kabar yang mana ini jemaat di Korintus ini ada terjadi perpecahan. Nah, perpecahan diakibatkan apa tadi? Yang disebabkan oleh perselisihan. Bagaimana tadi? Terlalu memfavoritkan orang pe idola. Di dompet golongan orang terlalu tonjolkan. Oh, kita kok dari golongan Apolos. Oh, kita kok dari golongan Paulus. Oh, kita kok dari golongan Kefas. Oh, kita kok dari golongan Kristus. Semua orang terlalu favorit orang pe idola. Jadi terjadi perselisihan. Dan juga jadi banyak ajaran sesat yang masuk, sehingga itu hikmat-hikmat dunia dorang bawa di gereja. Jadi antara orang-orang atau jemaat di Korintus itu terjadi perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Makanya ini Paulus kirim surat, tulis surat, kasih nasihati. Sama dengan itu ayat 16 bilang begini deh. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Sama dengan Paulus tanya, ngoni ini tahu bahwa ngoni adalah bait Allah. Paulus lupa sekarang kan bertanya karena tujuan dari Paulus menasihati orang-orang Korintus ini karena Paulus suka itu orang-orang Korintus menyadari bahwa dorang tubuh, dorang adalah bait Allah. Makanya Paulus menasihati jangan jaga Bapak kalai ngoni, jangan berselisih, jangan terlalu memfavoritkan ngoni pe idola, pe golongan. Jadi yang menyebabkan orang pecah itu. Jadi Paulus suka DP tujuan supaya menyatukan. Nah, itulah yang disebut gereja karena orang yang bersekutu dari berbagai macam latar belakang. Beda-beda orang yang datang dalam gereja beda-beda dari ini. Tapi dorang satu di gereja semua berkumpul di dalam gereja. Soalnya ada yang beda. Semua satu menjadi satu kesatuan yang utuh dan kepalanya adalah Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan. Nah, Paulus kasih ingat orang mesti ada kesatuan. Orang yang di dalamnya percaya Tuhan. Biar mau berbeda-beda dari latar belakang, dari segala macam suku bangsa atau apa saja ras, kumpul cuma di gereja. Nah, itulah terbentuk kesatuan, satu kesatuan yang utuh yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus inginkan supaya ada kesatuan. Dan juga Paulus mengharapkan supaya tuh hikmat-hikmat dunia yang dorang ada bawa, dorang ada kasih pengajaran sesat, dorang mesti ingat bahwa dorang adalah bait Allah. Nah, makanya Paulus pesan, Paulus bangun di atas landasan Yesus Kristus. Jadi itu rasul-rasul yang mau bangun di atas dasar yang sudah Paulus
Paulus bangun adik, jadi mesti apa? Mesti betul-betul, mesti benar-benar dengan landasan Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Jadi Paulus kasih ingat, biar ngoni bangun dari emas, biar ngoni bangun dari perak, kalau ngoni nyandak dilandasi oleh Kristus, akan rubuh atau akan hancur. Jadi Paulus kasih ingat adik, ya dia so bangun kasih yang bagus-bagus, itu bangunan tubuh Kristus, maka ngoni mesti lanjutkan, mesti kasih apa? Mesti ngoni mau bangun dengan dasar Yesus Kristus, supaya nyana apa dedek? Nyak mudah goyah atau tidak akan hancur, karena sudah dilandasi dengan dasar kasih Kristus. Nah, untuk itu adik-adik, torang lagi berarti torang so dari kecil ini adik-adik so dilandasi dengan kepercayaan apa pada Tuhan Yesus, toh so dilandasi oleh iman kepada Tuhan Yesus. Jadi Paulus minta jangan sampai itu orang-orang yang masuk kasih firman ya mesti berdasarkan apa, landasan Yesus Kristus yang sudah dibangun oleh siapa? Oleh Rasul Paulus adik-adik. Paulus juga adik-adik ingin jemaat di Korintus apa? Memancarkan kemuliaan Kristus. Toh, orang dapat ingat waktu Musa ada bangun itu kemah suci, orang lihat itu orang Israel ada berkumpul, kok ada kemuliaan Tuhan, ada meliputi itu kemah suci. Toh, orang dapat lihat kemah suci pada waktu siang diliputi apa? Tiang awan tuh, dan terpancar apa? Kemuliaan Kristus. Makanya Paulus kasih ingat dari ya sebaiknya orang yang adalah bait Allah harus memancarkan kemuliaan Kristus di mana saja orang berada adik-adik. Orang mesti jadi kemuliaan Kristus, orang mesti bersinar, orang mesti jadi terang tuh sama dengan itu kemah suci tuh kemuliaan Allah adik-adik meliputi itu kemah suci. Jadi kemah suci ada orang pe tubuh, orang pe diri ini ya adik mesti memancarkan kemuliaan Allah, mesti bawa terang Kristus. Jadi orang apa? Di mana saja orang pergi, orang ada, orang jadi apa? Pembawa damai itu. Bukan bawa senter kun di atas kepala kun bercahaya begitu, bukan. Tapi orang bawa kemuliaan Kristus. Ya, misalnya begini adik, orang di kelas, teman-teman sobat kelai, orang bawa apa? Kedamaian tuh, jangan berkelahi. Orang bicara apa tapi teman, kayak apa sobat kelai? Kasih nasihat, kasih apa? Kasih orang apa? Berdamai dengan begitu orang jadi apa? Kemuliaan Kristus tuh, aduh terpancar apa? Kebahagiaan tuh, nyana ada yang mau berkelahi karena orang penasihat. Orang jadi kemuliaan bagi Kristus. Misalnya, orang pitamang adik-adik, ya nyana pi sekolah minggu, ya orang panggil, mari juga orang sama-sama mau pergi sekolah minggu. Nah berarti orang bawa orang pi teman-teman, bawa orang pi sahabat-sahabat untuk datang kepada Tuhan di gereja. Orang memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Dengan begitu adik-adik, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Nah melalui cerita saat ini ya di situ dikatakan di pelajaran 39 kita adalah bait Allah. Jadi inci semuanya tadi, aku gereja, adik-adik pun gereja, kita semua adalah gereja karena kita bersekutu dalam Tuhan, bersekutu yang percaya Tuhan, bersekutu mencari Tuhan dan memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dalam torang kehidupan, torang mesti terpancar kemuliaan Kristus. Sebenarnya torangnya layak toh, nyandak layak. Mau apa? Mau jadi bait Allah. Tetapi apa yang membuat orang layak adik-adik? Ya karena torang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Torang sudah dilayakkan oleh Tuhan sehingga torang menjadi apa? Bait Allah, tempat diamnya Roh Kudus. Adik-adik masih ingat adik? Pada waktu Tuhan Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua. Jadi sunya ada batasan. Biasa cuma imam jaga masuk tuh adik. Tetapi sekarang sunya ada batasan. Kenapa? Torang sudah datang langsung pada Tuhan, berhubungan langsung dengan Tuhan, mau utarakan torang isi hati, menyembah Tuhan atau langsung secara langsung, nyanda pakai perantara. Karena itu waktu Tuhan Yesus mati, tabir bait suci terbelah dua, dan di sini Roh Kudus diam di dalam torang. Kenapa? Soalnya ada batasan. Jadi itu Roh Kudus ada patorang pe hati. Jadi tadi kan bilang tidak tahukah tahu songoni bahwa penghuni pe tubuh adalah
bait Allah dan Roh Kudus diam di dalam kamu. Tuh, kalau torang kudus, menjaga kekudusan torang pe tubuh, maka Roh Allah diam di antara kamu. Di situ ayat 17 bilang lagi, siapa yang membinasakan bait Allah, dia akan dibinasakan oleh Allah. Aduh, itu janji Tuhan Kang. Karena torang adalah apa? Bait Allah. Jangan sampai sama dengan apa? Sama dengan jemaat di Korintus. Dorang berselisih, dorang apa? Pecah karena apa? Dorang terlalu egois, terlalu menganggap diri hebat. Oh, kita kok yang lebih bagus dari dorang. Oh, dorang pe kelompok lebih bagus dari dorang. Dorang pe kelompok gak bisa. Oh, kita pe kelompok lebih bagus. Torang mementingkan apa? Diri sendiri. Torang mesti berdamai satu dengan yang lain. Berdamai dulu dengan diri sendiri. Bagaimana torangnya berdamai dengan diri sendiri? Kau torang berdamai dengan orang lain toh? Iya, torang berdamai kakak adik, baku sayang, kakak dengan adik, baku sayang, teman dengan teman, baku sayang saudara-saudara, dan baku sayang semua orang. Karena torang semua sama di mata Tuhan. Nah, adik-adik, nasihat ini adik-adik bukan cuma disampaikan kepada orang-orang di Korintus, bukan cuma disampaikan kepada jemaat di Korintus, tetapi kepada kita yang sekarang ini yang adalah gereja masa kini yang hidup dengan anugerah Tuhan. Torang sebenarnya adik-adik berdosa, tapi torang sudah dicucikan dengan darah Anak domba Allah yang kudus. Melalui kematian Tuhan Yesus, torang sudah dilayakan, torang sudah dikuduskan. Makanya ini Roh Kudus diam di dalam torang pe tubuh. Nah, sama dengan jemaat di Korintus, Paulus ada kasih ingat, bersatu kasih yang harmoni. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan. Mesti bersatu karena apa? Dorang adalah apa? Satu kesatuan yang utuh, yang percaya pada Tuhan Yesus, yang Paulus so bangun dengan dasar Yesus Kristus. Makanya dari nasihat ini juga dialamatkan pada orang sekarang ini toh. Iyo, jangan terjadi perselisihan, jangan terjadi perpecahan akibat orang pe apa? Torang pe ego, torang pe apa? Suka pentingkan torang pe diri sendiri. Torang nak anggap orang lain, torang merasa diri hebat, torang anggap torang pe diri lebih daripada torang pe teman-teman. Makanya dari torang ini adalah gereja. Jadi torang mau jaga itu apa? Kesatuan. Walaupun torang yang datang pagi hari ini ada datang sekolah minggu berbeda-beda tuh, tetapi itu merupakan suatu kekayaan. Perbedaan merupakan suatu kekayaan. Torang biar berbeda-beda tetap torang apa? Mesti satu. Karena apa? Orang yang percaya kepada Tuhan yang apa? Yang bersekutu, dan itu adalah apa? Gereja. Gereja yang adalah orangnya tuh torang-torang ini. Jadi mari torang pancarkan kasih kemuliaan Kristus. Torang bawa terang di mana saja torang berada. Karena torang adalah gereja yang dilandasi oleh kasih Yesus Kristus. Jangan ada perpecahan, jangan ada perselisihan. Mari torang jaga tuh apa? Torang pe kesatuan tuh saling baku dengar, saling menghargai, jangan baku pandang enteng tuh, jangan menganggap orang lain dorang kok itu dia ke orang kampung, torang ke orang kota, suju orang kampung, selalu torang pandang ente orang dan itu menyebabkan apa? Torang pecah. Karena apa? Terlalu pandang enteng orang. Nah, karena torang adalah gereja yang bersekutu, bersatu, memuji muliakan nama Tuhan Yesus, yang punya landasan Kristus. Mari torang jaga kekudusan gereja. Ketika torang kudus, disitulah Roh Allah diam di dalam torang. Dan ketika Roh Allah diam di dalam torang, torang boleh pancarkan kemuliaan Kristus. Di mana torang pergi dan berada. Melalui kemuliaan Tuhan yang terpancar dari torang pe kehidupan. Aduh, torang pe tutur kata bagus. Torang pe apa? Perbuatan dan tingkah laku bagus. Ya, sehingga orang lihat apa? Orang memuji Tuhan dan apa? Orang semakin percaya. Oh begitu ketika dong kasih begitu ketika orang semakin memuji Tuhan, orang semakin memuliakan Tuhan, dan orang semakin apa? Percaya, bahkan datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena kami adalah gereja, jadikan kami sebagai gereja yang boleh membuat terang di mana saja kami pergi dan berada. Orang lain boleh melihat terang Kristus terpancar dari kehidupan kami melalui tutur kata, perbuatan maupun tingkah laku kami mencerminkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.